Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C5 akan mempresentasikan mata kuliah biofarmasi tentang biofarmasi, sediaan obat yang diberikan secara optalmik atau melalui mata. Yang berkelompokkan Adi Yusuf Haryanjaya, Siti Yuliani Dewi, Francisca PR Maneguru, Dia Amalia Wardana, dan Siti Sarifah. Yang pertama yaitu pemberian obat melalui mata adalah memberikan obat ke dalam mata berupa cairan atau salep dengan tujuan untuk mengobati gangguan pada mata, untuk mendilatasi pupil pada pemeriksaan struktur internal mata, melemahkan otot lensa pada pengukuran refraksi mata, dan untuk mencegah kekeringan mata. Definisi: sediaan mata adalah larutan atau suspensi dengan pembawaan air atau minyak steril yang mengandung satu atau lebih zat aktif yang dibutuhkan untuk digunakan pada mata. Larutan optalmik adalah larutan steril basis lemak atau air dari alkaloid, garam alkaloid, antibiotik, atau zat lain yang dimasukkan ke dalam mata. Suspensi obat mata adalah sediaan cair steril yang mengandung partikel-partikel yang terdispersi dalam cairan pembawa untuk pemakaian pada obat mata seperti yang tertera pada suspensionis. Adapun kelebihannya, yang pertama, larutan mata memiliki kelebihan dalam hal kehomogenan, bioavailabilitas, dan kemudahan penanganan. Yang kedua, suspensi mata memiliki kelebihan di mana adanya partikel zat aktif dapat memperpanjang waktu tinggal pada mata sehingga meningkatkan waktu terdisolusinya oleh air mata, sehingga terjadi peningkatan bioavailabilitas dan efek terapinya. Untuk kekurangannya, volume larutan yang dapat ditampung oleh mata sangat terbatas, kurang lebih 7 mikroliter. Maka larutan yang berlebih dapat masuk ke sinus cavity lalu masuk ke jalur GI menghasilkan absorpsi sistemik yang tidak diinginkan. Kemudian kornea dan rongga mata sangat kurang tervaskularisasi. Selain itu, kapiler pada retina dan iris relatif non-permeabel. Keadaan obat dalam mata atau penetrasi, kemudian pemberian topikal melalui dua cara. Yang pertama, pelintasan melalui konjungtiva kontak antara sediaan dan permukaan luar kornea terjadi secara difusi sistem kapiler dan kedipan kelopak mata. Yang kedua, melintasi kornea. Kemudian pemberian juga bisa dilakukan melalui jalur sistemik. Yang pertama, melintasi epitel dari corpus ciliaris. Yang kedua, menembus dinding kapiler jaringan penghubung di sekretaris. Adapun syarat sediaan optalmik, syarat ideal sediaan optalmik, karakteristik berikut ini diperlukan untuk mengoptimalkan sistem pengiriman obat mata. Yang pertama, penetrasi kornea yang baik. Yang kedua, memperpanjang waktu kontak dengan jaringan kornea. Yang ketiga, kesederhanaan berangsur-angsur bagi pasien. Yang keempat, non-iritasi dan bentuk yang nyaman. Yang kelima, sifat rheologi yang sesuai. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses biofarmasi sediaan optalmik, ada faktor fisiologi,
faktor prekorneal. Yang pertama ada pergantian air mata yang normal. Kedua, drenase larutan yang diberikan. Ketiga, pengikatan protein. Yang keempat, absorpsi obat tidak produktif. Adapun faktor membran, yang pertama, area yang tersedia untuk absorpsi. Yang kedua, ketebalan. Ketiga, porosity. Yang keempat, tortuosity atau sifat berliku-liku kornea, dan keseimbangan lipofilik atau hidrofilik. Yang terakhir, kornea terdiri dari 3 lapisan, yaitu epitelium, stroma, dan endotelium. Faktor formulasi yang pertama konsentrasi, kedua tonisitas, ketiga surfaktan, yang keempat ukuran partikel, kelima pendaparan atau pH, yang terakhir ada viskositas. Untuk faktor fisikokimia, yang pertama ada koefisien partisi kelarutan, yang kedua konstanta ionisasi. Untuk bentuk sedianya sendiri, yang pertama ada larutan, kedua berupa salep mata, yang ketiga ada suspensi obat mata. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok C5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.